Tapi, hmm, aku mau panggil Sasa ya. Aku mau main sama Sasa. Sasa, Sasa. Hai Mino, kok panggil-panggil aku sih? Iya Sasa, aku sendirian. Aku mau main sama kamu Sasa. Ayolah kita main, tapi tunggu ya. Hari ini harinya Tuhan. Aduh, Iya dong. aku malas. Jangan, kita untuk hari Tuhan hanya satu hari aja. Kita harus mendengarkan firman Tuhan untuk kita gitu. renungkan selama minggu ini. Oh, ya. Nah, Kaca tahu nggak? Hari ini tuh aku manggil kamu mau bermain karena udara hari ini tuh cerah banget. iya betul, cerah banget. Mataharinya bersinar terang. Iya, pokoknya cuaca hari ini tuh indah sekali. Betul sekali, Mino. Mino, kalau hati gembira, cuaca cerah, yuklah kita nyanyi-nyanyi dulu lah ya. Oh, boleh, Yuk. boleh. Ya. Sasa, Iya, kenapa Mino? tema hari ini apa sih? Oh, tema hari ini tuh sangat menarik. Apa? Toleransi berbuah sukacita. Oh, Kamu toleransi. mengerti itu? Toleransi itu apa sih? Toleransi, misalnya gini loh, kulitmu kan biru, aneh nggak sih? Enggak. Enggak, good, itu mau begitu, Mino. Jadi menghargai ya, menghargai. Betul sekali, kita saling menghargai. Walaupun kita berbeda. Iya, Oh, makanya kita hari ini penuh sukacita kan? oh ya, aku sukacita sekali Iya. hari ini. Nah, yuk kita mengikuti YouTube channel Bia MPK secara online dengan penuh perhatian. Siap-siap yuk. Oke. Marilah adik-adik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersikap toleran, yaitu mengasihi teman dan semua orang dengan penuh sukacita. Maka jadikanlah kami pembawa damai sukacita melalui setiap perkataan dan perbuatan kami kepada sesama. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39-56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik Bina Iman Katolik. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, Injil hari ini bercerita tentang Bunda Maria yang mengunjungi Elisabet. Mengapa Bunda Maria datang ke rumah Elisabet? Siapa yang tahu? Benar, Bunda Maria datang ke rumah Elisabet karena Bunda Maria tahu Elisabet sedang mengalami kesulitan karena akan melahirkan. Bunda Maria datang untuk membantu Elisabet. Supaya apa? Supaya Elisabet dapat melahirkan putranya dengan baik, dengan selamat. Demikian juga nanti anak yang dilahirkan juga boleh lahir dengan selamat. Coba, apa yang terjadi ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet? Apa reaksinya? Ternyata Santa Elisabet begitu bersukacita, begitu bergembira. Ia begitu senang karena dikunjungi oleh Bunda Maria. Ternyata bukan hanya Elisabet saja yang bergembira. Bayi yang dikandungannya juga turut bergembira. Bayi yang nanti disebut Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan ketika Bunda Maria tiba di rumahnya. Nah, adik-adik, ternyata pertolongan Bunda Maria itu membawa kegembiraan, membawa sukacita. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi adik-adik akan merayakan Natal. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria bisa juga kita lakukan, bisa juga adik-adik lakukan. Adik-adik bisa menolong orang-orang di sekitar adik-adik semua yang membutuhkan pertolongan. Misalnya saja, ketika adik-adik memiliki adik atau kakak yang sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik bisa membantunya. Adik-adik bisa menolongnya.
sehingga pekerjaan kakaknya atau pekerjaan adiknya bisa cepat selesai. Demikian juga adik-adik bisa membantu orang tua. Misalnya saja ketika mama sedang menyiapkan makanan, adik-adik bisa membantunya dengan apa? Membawa makanan itu ke meja, menyiapkan piring, menyiapkan gelas di meja. Itu kalau adik-adik mau menolong orang-orang yang ada di rumah sendiri. Nah, adik-adik juga bisa menolong sesama teman yang tidak satu rumah, yang mungkin juga mengalami kesusahan. Misalnya saja, kita tahu tidak semua teman kita itu memiliki rezeki yang cukup. Bisa jadi di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin kekurangan makan, tidak memiliki pakaian, apalagi pakaian untuk menyambut hari Natal. Maka adik-adik bisa menolong mereka. Dengan apa? Dengan berbagi. Dengan mengirimkan bingkisan makanan kepada mereka. Dengan mengirimkan mungkin milik adik-adik yang sudah tidak digunakan lagi sebagai hadiah bagi mereka. Nah, bisa bayangkan bukan? Seperti Elizabeth yang begitu gembira karena dikunjungi Maria, demikian juga Romo yakin teman-teman adik-adik semua pasti bergembira ketika mendapat kado, mendapat hadiah istimewa dari adik-adik semua. Mereka pasti akan senang. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita berbagi sukacita Natal. Natal adalah kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu jangan disimpan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Mari kita berbagi. Mari kita saling membahagiakan, saling berbagi sukacita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bergembira. Bagus. Di hari yang cerah ini dapat pencerahan lagi. Iya, sama limau ginting. Iya. Nah, waktu ini cepat berlalu ya. Iya. Nah, Aku sekarang jadi senang ikutin dia YouTube dia MBK Tomang. iya. Senang kan kamu? Senang. Jadi minggu besok aku mau lagi. Boleh. Nino? Tanggal 25 nanti kita ada edisi Natal spesial loh. Oh, Kamu mau ikut nggak? mau dong, mau. Katanya spesial. Jadi aku mau ikut. Mau. Ya udah, jangan lupa ya. Stop press. Hai Papa, Mama, dan adik-adik semua. Selama masa Advent, BMBK lagi mengadakan apa tuh? Challenge kreasi celengan Natal bukan Kak? Iya, betul tuh Kak Putri. Nah, karena masa Advent sudah selesai, artinya sudah saatnya adik-adik untuk mengumpulkan kreasi celengannya. Nah, untuk hasilnya TK seperti ini ya. Dan untuk SD hasilnya seperti ini. Untuk pengumpulannya, adik-adik dapat memfotokan setiap sisi dari kreasi celengan dan juga foto adik-adik bersama kreasinya. Jadi, adik-adik mengumpulkan 5 foto yang dapat adik-adik kumpulkan melalui link yang ada di deskripsi YouTube ini. Nah,
Kakak-kakak tunggu ya sampai hari ini pukul 23.59. Yuk adik-adik yang belum menyelesaikan kreasi celengan Natalnya dikebut hari ini. Kakak-kakak ingin berterima kasih kepada orang tua yang telah mendorong anak-anaknya untuk mengikuti challenge ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mengikuti challenge kreasi celengan Natal ini. Kakak-kakak juga mau berterima kasih kepada Gabriel yang selalu mengirim prosesnya setiap minggu melalui email biambk.tomang. Halo kakak-kakak Bia. Ini hasil karya aku. Ini namanya celengan. Ini punya Gabriel Wijadi. Nih, bagus kan? Tuh. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Mina, sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Romo Ginting. Dan sebagai lagu penutup, yuk kita mendengarkan dan benar-benar menyimak. Kalau Tuhan Yesus itu menginginkan semua anak-anak datang kepadanya. Yuk siap-siap. Aku mau jadi anak Yesus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami bersikap toleran terhadap teman dan sesama kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat hidup bertoleransi yang sejati, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dalam cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, setelah kita bersukacita, setelah kita bertemu dengan teman-teman, mendengarkan juga tentang kitab suci dan renungan, sekarang mari kita semua memohon berkat Tuhan. Semoga adik-adik semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.